Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Pro 3R Global dimanapun kita yang berada, mudah-mudahan dalam rahmat ridho Allah. Kita lanjutkan pada mutolangah berikutnya. Kita deres bareng-bareng untuk menghasilkan tazkirah kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu alaika bisurat yasin sobahan wa masa'an fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Jadi inilah dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali, bahwasanya mulazimahkan ataupun tetapkanlah pada diri kamu senantiasa membaca surat Al-Yasin di pagi dan sore hari. Seseorang yang membaca halnya seperti itu yang sudah dimaterikan oleh Rasulullah, yang sudah di skema pagi dan sore, maka dalam keamanan Allah. Ya aliman qara surat al-hasr kulla lailatin kafasarud dunya wal akhirah hingali. Seorang yang membaca, siapapun yang membaca surat al-hasr di setiap malam, maka Allah akan mencukupi jeleknya dunia dan akhirat. Tegese kafa itu cukuplah Allah yang menyelenggarakan penyelesaiannya. Cukup kita itu tenang, sarud dunya wal akhirah itu sudah cukup Allah sendiri yang turun tangan dengan kodrat iradah Allah. Ya aliyu man qara'a surat al-Baqarah lailatal jum'ah tolanga lahu nurun ma bainas sama'is sabi'ati ila tahtal ardina. Seorang yang membaca, seseorang yang membaca surat al-Baqarah di malamnya hari Jumat, maka akan terlihat cahaya baginya orang itu antara 7 langit dan dasar bumi, ke-7 langit dan dasar-dasarnya bumi. Yang melihat ya tentunya Allah dan makhluk-makhluk Allah yang diperkenankan untuk melihat cahaya tersebut sampai dasarnya bumi. Wa man qara'a surat ad-dukhan wa surat al-mulk lailatal jum'ah ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa kafa fitnatal qabri. Seseorang yang membaca seorang yang membaca surat ad-dukhan dan surat al-mulk di setiap malam, di malam Jumat, maka Allah memaafkan semua dosanya serta Allah mencukupi fitnah kubur. Artinya cukuplah Allah yang menyelesaikan tentang adanya fitnah kubur dan menyelesaikan tentang keamanan di dalam kubur. Wa man qara'a 'inda madja'ihi akhir ayatil kafi bunyalahu min nurin minan nuri min ra'sihi ilal ka'bihi. Ini kita bahas nantinya. Seseorang yang membaca tatkala kita baring hendak tidur, membaca akhirnya surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dibaca hendak tidur, maka Allah akan membangun bangunan Allah yang terbuat dari cahayanya Allah. Dibangunnya orang tersebut dari kepala sampai kepada mata kaki. Nah, ini lebih spesifik dari Rasulullah. Dibangun Allah yang membangun, tentunya yang bisa membangun dari cahaya tentunya ya Allah. Bangunnya cahaya dari ujung kepala sampai mata kaki. Kenapa tidak sampai ke kafaihi ataupun kepada telamakannya? Alhamdulillahirabbil alamin, di mana ada anugerah, ada fadhail, di situ ada nikmat, ni'amun minallah,
nikmat-nikmat yang dari Allah. Dari fadilah, nikmat, anugerah tidak akan lepas dari kullu nikmatin mahsudun. Setiap nikmat yang dari Allah berupa apapun pasti ada mahsudnya, ada yang mendengkinya. Nah, pendengki-pendengki tersebut tidak berupaya meniru terkadang, tapi ingin dibagi, menginginkan dengki, ada yang menginginkan lepas dari orang yang kita tidak sukai, tapi kembali kepada saya bawahnya. Itu dengki pertama. Dengki kedua, saya tidak dapat, dia juga harus tidak dapat. Dengki yang ketiga, dia harus mati dari itu, maka orangnya yang justru mau dihabisi untuk tidak menerima nikmat tersebut. Nah, itu diselenggarakan tempo dulu oleh si iblis alaihi laknat. Kalau sudah ke arah kayak gini, Rasulullah, ini dari Rasulullah ke Sayyidina Ali, lalu kita mendengar yang seperti ini, berarti sudah juga ke kita masing-masing. Kita akan bahas tentang fadha'il yang terselenggara dari Rasulullah untuk umatnya tentunya. Di mana ada fadha'il, biasanya di situ ada hasidun. Yang maksudnya adalah orang, hasidnya orang sing drengki, maksudnya adalah orang yang didengkeni. Baiknya kita yaitu ke level, karena ini sudah bentuk fadha'il, anugerah Allah. Tentunya lebih asik-asiknya kita, oh ini level, ini udah level cetet kan ya, ini udah level lumayan, dengan posisi marah mungkin. Dah, silakan masuk. Kok kulitnya sing santai. Anda bisa santai, saya bisa santai. Anda bisa marah, saya tinggal lari, nanti kamu marah-marah. Anda bisa dengki, saya bisa didengkeni. Kalau Anda itu tidak santai, saya jadi gimana rasanya? Karena Anda datang harusnya santai, Anda datang jangan membawa sesuatu yang apa. Karena saya mau menanyakan, Anda yang ditanya wajibnya menjawab. Kayak gitu. Kan datang jangan sambil marah. Apa. Anda mengatakan, Anda bertanya, saya harus menjawab. Lah, kalau saya bertanya Anda tidak mau menjawab, nanti dikatakan tidak bisa ngomong, lebih parah lagi. Tidak. Karena Anda itu pinginnya kan didengarkan, bukan mendengarkan omongan manusia, dan tidak mau menuruti perintah manusia. Itu tidak ada dalam bangsa. Itu jelas. Itu jelasnya kayak gitu. Segala sesuatu yang sudah jelas, segala sesuatu yang sudah Anda pastikan seperti itu, ada kepastian, tentu ada pengecualian kan. Pengecualian bagi manusia-manusia yang benar-benar mengikuti jalan. Iya, pengecualian jalan dari Tuhan manusia. Iya, jadi orang akan dibawa oleh kamu, kecuali kan pasti ada kecuali ya. Orang-orang yang ikuti jalan Tuhan lewat Rasulnya kan ya. Iya, makanya kalau orang itu betul-betul mengikuti jalan Tuhan dari Rasulnya, lalu Tuhan sendiri memberikan nikmat fadilah tertentu kepada orang yang taat itu, masihkah Anda itu merasa dengki, menginginkan dan seterusnya? Oh, tambah benci. Oh, tak kira udah masing-masing, lepas masing-masing. Masing-masing bagaimana? Nah ya, kenapa harus dibenci? Karena mereka dapat apa dari Tuhannya, masa dibenci? Seharusnya kami yang diberi tugas untuk memberikan kepada manusia, bukan manusia langsung kepada dari Tuhannya. Oh, Anda menginginkan jadi Rasul, artinya kayak gitu Pak? Saya menginginkan, bangsa kami menginginkan apa yang datang dari Tuhan itu lewat kami dan diberikan kepada manusia, bukan manusia. Itulah kelewatan. Ya tidak.
karena melewati kehendak dia Tuhannya kan kayak gitu. Seharusnya itu menjadi tugas kami. Apa kita bisa mengharuskan Tuhan? Dan Itulah tidak. ketidakadilan Tuhan itu sendiri bagi bangsa kami. Makanya kalau bicara nafsu, maka Tuhan pun tidak adil. Ya, tidak adil. So adil apapun, karena nafsu itu tidak akan puas kalau sudah dikasih mobil, tentunya minta. Itulah. Iya, jadi mengatakan tidak akan kelihatan pemberian itu karena masih menginginkan yang lebih. Maka tidaklah dikatakan adil kalau kita itu menggunakan nafsu, menggunakan Anda seperti itu kan ya gitu ya. Allah akan membangun seseorang dari cahaya Allah. Ada manusia oleh Allah dibangunkan cahaya dari cahaya nurnya Allah, dari kepala sampai entontoknya mata kaki. Dibangunkan. Jadi anugerah yang dari Tuhan pun dianggap kelewat batas oleh Tuhan ke manusia ya. Jadi pemberontakan yang merasa tidak jadi pemberontak, kalau toh Anda jadi Tuhan pun mau jadi sebenarnya. Anda menginginkan jadi Tuhan? Saya tidak menginginkan, karena saya diciptakan oleh Tuhan. Saya ingin menjadi wakil Tuhan. Kenapa Anda mengatur Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak menjadikan Anda sebagai khalifah? Anda itu mengatur Tuhan. Anda mengatur Tuhan itu. Saya tidak mengatur Tuhan. Tuhan itu yang tidak adil kepada kami. Di mana manusia diberi kenikmatan yang luar biasa sampai Anda akan mengatakan ini Anda akan lebih dengki lagi kalau Allah sendiri lewat Rasulullah kepada saya. Anda akan menjawab apapun pertanyaan dari saya. Allah Rabbi ya Rasulullah. Anda akan menjawab semua pertanyaan yang saya pertanyakan. Ya, iya kan? Anda tidak akan sadar tentang kalimat iya. Ya, akan Anda akan menjawab. Manusia akan dibangunkan oleh Allah. Yang membangun Allah. Tapi Allah sendiri yang bisa membangun bangunan dari cahaya itu sendiri. Bagi Allah, orang-orang yang tidak tidur, berbaring, lalu membaca di akhirnya surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang akhirnya ini wala yusyrik, janganlah pernah kalian itu menyekutukan bi ibadati rabbih ahada, dengan hambanya Allah kepada Tuhan. Artinya karena sangat mendewakan Anda, sangat mendewakan makhluk, akhirnya menjadi bentuk kemusyrikan. Lah, di statement yang kayak gini kan manusia itu terkadang halus. Itu dari tuntunan Allah memberi anugerah. Nah, anugerah yang seperti itu dibangun bentuk cahaya. Yang kelihatan oleh Anda adalah telapakan kakinya saja karena dibangun sampai mata kaki. Apa yang Anda lakukan dari telapakan kaki ini? Kepada manusia itu? Iya. Saya akan menggerogotinya. Digerogoti? Ya. Tapi tidak mungkin itu terjadi. Tidak akan. Karena itu sudah termasuk bangunan-bangunan dari yang dibangun oleh Tuhan. Dan saya pun tidak hanya melihat saja. Tidak bisa melihat. Hanya melihat saja, tapi tidak bisa mendekat. Keinginan saya dalam menggerogoti manusia yang dibangun seperti itu. Hanya telapakan jalan, kamu tidak takut. Itu membuat kedengkian lebih kami kepada manusia itu sendiri. Lebih dengki. Apa yang Anda gerakan tentang kedengkian Anda kepada siapa lagi nanti? Bisikan agar tidak melakukan kegiatan seperti itu. Jangan, kalau tidur ya tidur saja. Tidur saja. Bahwa semua apa yang diceritakan oleh orang itu adalah bohong semua. Dan tidak akan ada. Jadi tahu bohong ataupun tidak, nanti kalau kita mempraktekkan, kalau mau tidur, bacalah akhir dari surat Al-Kahfi. Nah, setelah itu Anda saya panggil lagi bohong apa tidak setelah kita praktekkan kayak gitu kan? Bagaimana? Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Untuk mengatakan bohong atau tidak kayak gitu saja. Tidak mau saya. Butuh ditas. Karena kebohongan saya yang harus saya pegang. Oh, Anda mengakui kebohongan itu? Iya kan? Karena kebohongan Anda harus Anda pegang kayak gitu.
ceritakan tentang sejatinya setan, tentang adanya nikmat Allah kepada manusia. Coba dengan Sebenarnya manusia diciptakan oleh Tuhan adalah satu manusia yang paling mulia dan paling diberi kenikmatan yang luar biasa. Bahkan diberi fasilitas yang tidak ada duanya bagi manusia. Dan kami sebagai bangsa yang diciptakan oleh Tuhan itu hanya diberi sedikit secuil daripada kenikmatan itu sendiri. Dan menjadikan kami membenci manusia sebenci-bencinya sampai di akhirat. akhirat. Bisa di akhirat. Karena kami tidak mengakui akan adanya hari akhir. Apa? Karena kami abadi. Kamu melecehkan saya. Pelecehan yang bagaimana maksudnya? Saya sudah bicara apa? Semua yang saya katakan kamu membalikan muka seperti itu adalah penghinaan bagi saya. Kalau kitab saya dibaca lalu saya itu meringis, itulah saya Pak. Tapi kan saya adalah satu kebenaran bagi saya, Iya, bukan bagi kamu. itu juga kebenaran. Anda mengumumkan kebenaran itu saya mendengarkan. Mendengarkan itulah uniknya, dari bisa bercabang sampai berapa miliar otak manusia itu seperti itu. Itulah yang termasuk kedengkian juga. Otak manusia itu miliaran untuk mengembangkan satu imajinasi pendengaran ditangkap terus bekerja. Sedangkan Tuhan menciptakan kami hanya diberi satu kenikmatan saja itu. Saya harus bekerja ini, saya itu saja. Dan manusia melebihi itu. Itu yang menjadi kebencian kami, bangsa kami kepada manusia. Sebenci-bencinya, Anda tahu? Ya apa? Sebenci-bencinya kami kepada manusia. Saya ingin jijik melihat manusia itu sendiri sebenarnya. Tapi kami harus menjadikan mereka bangsa kami. Ini kan bayi, masa jijik. Kamu, Anda melihat bayi itu masih. saya tidak melihat apa itu. Oh, tidak bisa melihat bayi, tidak kelihatan ya? Tidak. Oh, kayak gitu ya. Terus Anda pada waktu menyaksikan